Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara masih berada di dalam perlindungan Tuhan. Kita masih merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita mensyukuri segala berkat Tuhan yang kita masih boleh nikmati sampai saat ini. Kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Tapi sebelum itu saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah memberkati aktivitas kami dari tadi pagi hingga pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk kami boleh masuk di dalam pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Untuk kami boleh melayani-Mu, untuk kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah kami hanya fokus untuk memuji dan memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu sebentar nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami, kamu ikat, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau urapi kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami boleh nikmati sampai saat ini kami masuk dalam penyembahan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Engkau Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku, yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus. Oh, yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allah kami. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhan.
Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ini aku menyembah, masuk di hadirat-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Amin. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Haleluya Yesus. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari saudara lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku. Oh, yang turun ke dunia. Yesus, Engkau yang kusembah. Sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini ku menyembah. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Bawa kami masuk lebih jauh di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kita bawakan satu nyanyian. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi kami percaya, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus kami, Dia tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi saudara katakan shalalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, katakan Yesus cinta saya. Mari sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan, ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam, tambah dan dalam. Ku jatuh cinta padanya. Amin. Haleluya. Tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam, tambah dan dalam. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi saudara katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi saudara, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya hanya dekat Engkau saja Tuhan. Kami boleh merasakan ketenangan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hati.
namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi katakan, Tuhan, inilah yang ku Kau mengenal setiap hati kami, Tuhan. Oh, jauh melebihi semua, amin, yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengenal setiap hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap tanah hati kami Tuhan, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh masuk dan tertanam dan berbuah-buah Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh lagi berada di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Bersama istri saya sampaikan shalom untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Wahyu 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ya, puji Tuhan. Kita sudah sampai ke secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai 1 dinar. Ini artinya bahan untuk makan sangat mahal. Terjadi kelaparan yang hebat pada waktu itu. Ya, jadi keadaan manusia waktu itu sangat lapar. Ini sesudah terjadi apa? Sesudah terjadi peperangan. Sesudah terjadi
di mana damai sejahtera sudah tidak ada di atas bumi ini. Kalau kita baca Wahyu 6 ayat 3 dan 4, penunggang kuda merah padam diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Nah, akibat karena tidak ada lagi damai sejahtera, maka manusia saling benci, dengki, dendam. Ya, tidak ada lagi rasa mengampuni, tidak ada mau berdamai. Ya, timbul kebencian, iri hati, rupa-rupa, kepahitan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Ya, akibat damai sejahtera diambil. Yang ada hanya peperangan. Itu kalau kepada penunggang kuda merah padam diberi kuasa mengambil damai sejahtera. Apa yang Alkitab katakan, kita harus perhatikan, karena itu akan terjadi. Kalau saya yang bilang nanti akan terjadi sesuatu, belum tentu. Tapi kalau Allah yang menyampaikan firman, akan terjadi seperti itu, akan terjadi. Karena itu pada pendalaman Alkitab yang lalu-lalu kita banyak berbicara tentang damai sejahtera. Kita berbicara tentang damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memperdamaikan kita dengan korban darah Yesus sendiri. Nah, ketika tidak ada lagi korban pendamaian, ya, yang ada peperangan. Karena ada darah Yesus saja yang mendamaikan. Hanya darah Yesus yang sanggup menguduskan. Tidak ada lagi damai sejahtera karena korban darah Yesus berhenti sudah. Ya, ada waktunya. Apa yang Alkitab katakan itu jadi, saudara. Kita harus dengar. Kita harus dengan rendah hati menyimpan di hati kita apa yang Tuhan katakan, dan kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup nanti tidak akan mengalami seperti apa yang dikatakan itu. Masuk dalam keadaan yang saling benci, pahit hati, saling bunuh, peperangan, sebab penunggang kuda merah padam diberi pedang besar. Untuk apa? Berperang. Ya, serah kita perhatikan setiap kata firman. Setiap firman yang dibuatkan di dalam Alkitab. Petrus menasihati kita harus perhatikan dengan baik-baik. Sampai bintang timur terbit bersinar di hatimu. Apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi. Langit dan bumi goncang akan terjadi. Ya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji. Kalau manusia berjanji bisa lupa. Manusia janji bisa besok ingkar janji. Tapi kalau Allah yang berkata, Allah yang berjanji, firman Allah yang menyatakan kepada kita di hari-hari ini, kita harus memperhatikannya. Akan jadi. Kita diajar sebelumnya, sebelum kejadian yang buruk terjadi. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita menghargai korban perdamaian darah Yesus. Kita harus saling berdamai, saling mengampuni. Kita memberitakan berita pendamaian, mendamaikan manusia dengan korban Kristus. Sebab masih ada korban. Nanti nubuatan Daniel mengatakan di tengah-tengah 7 masa itu, 3,5 tahun masa yang kedua, itu sudah dihentikan korban
pendamaian. Antikristus menyatakan diri di dalam bait Allah. Masa yang kedua ini merupakan masa sengsara besar, masa kesusahan besar, masa aniaya hebat. Kita baca dulu kitab Daniel pasal 9 ayat 27b khususnya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan. Pada masa yang kedua, jadi 1 kali 7 masa itu terdiri dari 2 bagian, dibagi 2. Masa 3,5 tahun masa permulaan dan 3,5 tahun masa kedua di bumi. Tidak ada lagi korban pendamaian. Hanya ada penumpahan darah. Ya, jadi 3,5 masa permulaan. Ya, mulai masa sengsara. Masa permulaan itu merupakan masa persiapan untuk kita gereja juga tidak masuk dalam masa kedua. Ini masa di mana di bumi tidak ada lagi perdamaian, penumpahan darah, korban darah Yesus tidak berlaku lagi. Ini 3,5 tahun masa yang kedua. Ya, pedang besar, terjadi pembunuhan tanpa rasa belas kasihan, ngeri benar. Orang saling membunuh, tidak ada lagi rasa belas kasihan. Saya gambarkan kira-kira seperti ya waktu Kain panggil adiknya, adik sendiri ini, adik kandung. Dia panggil adiknya, Habel sini, dibawa ke padang, dipukul adiknya, dibunuh. Ini sangat kecil. Saudara sedaging, saudara kandung, keluar dari rahim ibu yang sama. Kira-kira gambaran saya, di masa di mana terjadi tidak ada damai, pembunuhan keji terjadi. Ini kurang lebih seperti itu. Orang tidak ada lagi rasa belas kasihan waktu membunuh. Bagaimanapun sebetulnya saudara kandung itu tidak boleh keras satu dengan yang lain. Ini namanya saudara kandung. Tapi apa yang dibuat Kain terhadap Habel itu satu gambaran nanti di mana mungkin seperti itu. Orang membunuh itu tidak ada lagi rasa belas kasihan. Pokoknya cuma mau membunuh saja. Ya, benci saja. Nggak ada lagi korban pendamaian, sudah berhenti. Itu nubuatan Daniel ini kita harus perhatikan. Di masa yang kedua. Ya. Sebab tepat kalau kita baca tepat di Wahyu pasal 12. Ya. Itulah pertengahan 7 masa itu. Dimulainya pertengahan masa yang kedua. 7 masa dibagi 2. Wahyu 12 pas itu pertengahan daripada 7 masa di mana kita akan mulai masa yang kedua. 3 masa yang kedua tadi saya katakan merupakan masa aniaya hebat, sengsara besar, masa kesusahan yang seperti tidak pernah terjadi, tidak bisa dilukiskan. Orang pada waktu itu meraung-raung, menangis.
untuk minta pertolongan. Tidak ada pertolongan. Ya. Pada waktu itu manusia minta pertolongan, tidak ada pertolongan, tidak ada. Mungkin seperti Esau, karena mengabaikan hak kesulungan, mengabaikan perkak sulungnya, yang dipikirkan sehari-hari cuma semata-mata kedagingan. Maka Esau ketika dia mau ngambil hak kesulungannya, berkat sulungnya, dia sudah tidak punya. Lalu dia menangis, meraung-raung, kata Ibrani, meraung-raung, tetapi ia tidak memperoleh kesempatan. Nah, mungkin orang yang masuk di masa kesusahan ini, masa pertengahan yang kedua dari 1x7 masa itu juga mungkin meraung-raung minta tolong. Tidak ada lagi pertolongan. Sekarang ini ada waktu kita masih boleh dengar firman. Sekarang pun di dalam ibadah pendalaman Alkitab kita dengar firman, kita masukkan di hati, ya kita renungkan, kita baca lagi, kita berusaha untuk selalu menjadi orang yang percaya apa kata Alkitab. Ya. Sebab itu adalah masa aniaya antikris. Jadi tepat itu pertengahan 7 masa, Wahyu 12, Wahyu 13 itu udah masa antikris. Jadi 3,5 tahun dari 1x7 masa itu, yang kedua, masa kedua, masa aniaya yang hebat, sengsara, besar, masa aniaya antikris. Ya, tidak ada orang bisa tolong, tidak ada kesempatan berdamai, tidak ada kesempatan untuk menerima korban darah pendamaian. Hari-hari ini korban pendamaian darah Yesus Kristus masih berlaku. Mari kita manfaatkan korban pendamaian darah Yesus itu. Kalau kita berbuat salah, kita ada dosa, mari kita datang kepada Tuhan, kita akui. Dan darah Yesus menyucikan, sebab Alkitab berkata, jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, maka kita jadi orang yang berdusta. Tapi kalau kita juga sudah melakukan dosa, Alkitab katakan, kalau kita mengaku, maka darah Yesus itu menyucikan kita. Ya. Jadi kita harus perhatikan, inilah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mengakui dosa. Jangan bilang aku tidak ada salah kok. Ya, manusia pasti ada salah. Ya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Silakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, Ya. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Darah Yesus anaknya itu menyucikan dari segala dosa. Masih ada korban pendamaian hari-hari ini. Darah Yesus masih berlaku. Tapi pas tengah dari 7 masa itu sudah dihentikan, kata nubuatan Daniel tadi. Lanjut ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, Ya. maka kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita katakan kita tidak salah, tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Terus, Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. justru kebenaran itu tidak ada. Kalau kita mengatakan saya tidak salah, tidak punya salah. Lanjut dibaca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ya, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita ya. dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita dengan rendah hati mengakui dosa,
Maka Alkitab mengatakan kita disucikan dari segala kejahatan. Pakai kesempatan ini, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Allah. Sebab nanti di masa yang kedua merupakan masa kesusahan yang hebat itu. Tidak ada lagi orang mau berdamai, sebab korban darah Yesus berhenti, dan orang mesti bayar dengan darahnya sendiri untuk selamat. Untuk selamat, orang itu harus bayar mahal dengan darah sendiri. Betapa hebat masa sengsara itu. Ya. Ayat 10, 1 Yohanes pasal 1 tadi. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, Ya. maka kita membuat dia menjadi pendusta, Ya. dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya. Kalau kita katakan kita tidak ada dosa, kita berdusta. Dan firman itu sebenarnya tidak ada dalam kita. Hari-hari ini limpah firman. Saudara bisa mendengar kapan-kapan saja. Banyak online YouTube. Cuma saya ingatkan, hati-hati. Ya, hati-hati ya. Nah, cuma itu ya. Nah, sekarang kesempatan yang ada, kita waspada, hati-hati. Nah, jadi oleh karena korban pendamaian berhenti, sudah masuk dalam masa susah besar, maka peperangan-peperangan selalu mengakibatkan banyak kerugian. Peperangan, saling membunuh. Apa yang ditimbulkan akibat peperangan, akibat dendam, akibat kepahitan, akibat kebencian, akibat saling membunuh. Karena damai sejahtera sudah diambil dari bumi. Maka lanjutnya tadi yang kita baca dari awal, terjadi bencana kelaparan hebat. Barang-barang untuk dimakan mahal. Secupak gandum 1 dinar. 1 cupak itu ukuran kira-kira 1 liter gandum. 1 liter gandum harganya 1 hari kerja punya upah. 1 dinar itu upah 1 hari. Bisa dibayangkan mahalnya. Ya. 3 cupak jelai 1 dinar. Ini jelai bukan gandum. Kita baca lagi kembali Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, Ya, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. ya, Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, ya, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. ya, Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." ya. Jadi dikatakan apa? Ketika kuda hitam. Kuda hitam ini berbicara tentang kelaparan. Masa kelaparan. Tiba-tiba ada suara berkata, "Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai 1 dinar." Ya, ini sangat mahal untuk makan, mahal sekali. Tetapi yang lebih mahal, yang paling mahal waktu itu sebetulnya apa?
Kalau manusianya memperhatikan pentingnya makan untuk jasmaninya, itu saja susah membeli pada waktu itu, mahal sekali. Yang paling mahal lagi, lebih mahal lagi apa? Firman Tuhan, roti hidup. Karena Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti biasa, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Tuhan Yesus pernah digodai oleh setan. Kamu sekarang ini lapar toh? Jika engkau anak Allah, jadikan batu menjadi roti untuk kamu makan. Tuhan Yesus menjawab, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Maksudnya roti biasa. Tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah firman hidup, roti hidup. Jadi lebih mahal dari makanan jasmani, jauh lebih mahal. Karena itu kita harus memperhatikan firman nubuat. Kita percaya firman yang dinubuatkan Allah. Kita harus memperhatikan dengan baik. Ini bukan dongeng. Dongeng itu tidak ada, cuma dongeng, cerita kosong. Ini bukan cerita kosong. Apa yang dibuatkan melalui kitab Daniel, ya, Petrus bilang perhatikan. Nah sekarang apa yang dibuatkan oleh Nabi Amos tentang mahalnya gandum firman Allah itu, perhatikan. Sekarang melimpah firman, tadi saya katakan gampang sekali kita mendengar firman, tapi kita harus hati-hati, jangan sampai tersesat, sebab membonceng juga banyak pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, tidak benar. Ya. Amos 8 ayat 11 sampai 14. Lapar dan haus. Ya. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, Ya. melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nabi Amos mengatakan akan terjadi kelaparan. Coba ulang lagi ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Waktu akan datang. Jadi belum terjadi. Sekarang masih banyak firman. Tapi waktu akan datang. Demikian firman Tuhan. Bagi Tuhan, waktu yang akan datang itu tetap jadi. Ya, lanjut. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, Ya. bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Orang pada waktu itu tidak lagi lapar, aduh saya kepingin makan ikan bakar, kepingin daging ayam goreng, ayam bakar, dan banyak makanan yang diciptakan yang enak-enak. Orang tidak akan bicara-bicara itu, tapi orang akan mencari di mana ada firman, ya, di mana ada orang hamba Tuhan yang berkhotbah lagi tentang firman Allah, ya. Lanjut. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Orang mau mendengarkan firman Tuhan mahal. Bukan hanya mahal, tidak ada. Mau mendatangkan seorang hamba Tuhan, aku tak kasih kamu, ya, banyak. Satu kali khotbah 100 juta, ya. Nah ada lagi hamba Tuhan itu.
Hari-hari ini kita dengar hamba Tuhan, "Oh ya, itu kan manusia ngomong." Lah ya, manusia ngomong. Rasul Paulus mengatakan di surat Tesalonika, dia berbahagia karena apa? Orang Tesalonika itu menerima khotbah dari Rasul Paulus bukan sebagai perkataan manusia, tapi sebagai benar-benar firman Allah. Itu yang harus kita tangkap hari-hari ini. Kalau itu kita bisa buktikan, kita bisa baca di Alkitab. Lanjut dibaca. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, Ya, dan menjelajah dari utara ke timur, ya. untuk mencari firman Tuhan, Tidak ada lagi firman. tetapi tidak mendapatnya. Tidak ada firman. Ini Nabi Amos disuruh Tuhan menyampaikan. Dan apa yang Allah katakan itu akan jadi. Tidak ada lagi firman. Maka nomor satu yang paling banyak jadi korban adalah darah-darah yang hari-hari ini cuma memperhatikan persolekan kecantikan. Abaikan itu ibadah, abaikan itu apa itu firman Tuhan. Orang-orang muda hari-hari ini kesempatan yang baik untuk orang-orang muda, remaja-remaja. Perhatikan firman Tuhan. Baca Alkitabmu. Jangan hanya sibuk dengan gadget, dengan HP, video. Lanjut dibaca Amos tadi. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik. Darah-darah, gadis-gadis cantik, rebah. Lanjut. Dan anak-anak teruna karena haus. Ya, Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, ya. dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersyeba. Ya, Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit tidak lagi. bangkit, mati sudah. Orang remaja-remaja banyak korban. Darah-darah, cantik-cantik, mempercantik diri. Yang bulu matanya kurang bisa dibuat bulu mata yang bagus. Yang rambutnya kurang bagus bisa dibuat bagus. Alis mata, ya, pokoknya apa saja bisa dibuat. Tapi nanti karena mereka mengabaikan firman Allah, mereka tidak akan bangun lagi rebah. Orang tua harus tahu ini. Orang tua tanggung jawab. Bukan hanya susah kalau tidak punya anak, tapi setiap anak yang diberikan oleh Tuhan itu tanggung jawabmu, bukan hanya menafkahi, kasih makan, kasih sekolah, kasih pendidikan, tidak. Tapi orang tua harus belajar mendorong anaknya, memimpin anaknya. Kamu datang ibadah ya, dan di dalam ibadah itu kamu dengar firman yang benar. Orang tua sebagai orang tua harus belajar. Ayo kita baca Alkitab ya. Baca sama-sama, dibimbing oleh ayahnya. Kalau ayahnya kurang benar, ibunya, istrinya. Jangan biarkan anak-anak kita ini tidak terurus dengan rohaninya. Cuma kerja, kasih nafkah, tanggung jawab rumah tangga, kasih sekolah, kasih makan, ya, perluan jajan. Cuma sampai di situ. Alkitab mengatakan apa? Nanti ada begitu banyak darah-darah yang cantik, rebah, tidak bangkit lagi, tidak bangun lagi, mati. Seringkali orang-orang tua dia pikir kalau saya tidak punya anak dia berupaya.
Sekarang ada teknik ini, teknik itu. Untuk apa? Punya anak. Iyalah. Tapi kalau sudah punya, tanggung jawabmu apa? Kalau kamu adalah orang yang beriman, masa kita saja orang tua maju ke gereja, ibadah, pelayanan, anak kita di mana? Loh, anak-anakmu di mana? Ini waktunya suruh anak itu dengar, ngajari, didik anak-anak itu. Oh, dari masih kecil dididik. Masih kecil, masih balita. Nanti kamu yang untung. Sampai masa mereka tua, tidak lupa itu firman. Ya. Coba, waktu kami masih kecil, mama cerita, nanti bunyi sangkakala, Tuhan Yesus datang. Langit gulung. Wah, Tuhan Yesus datang. Ini masih ingat. Ceritakan nanti ketika 3,5 tahun masa yang kedua itu betul-betul sengsara hebat, masa aniaya, masa antikris. Nggak ada perdamaian. Mau selamat, bayar darahmu sendiri. Ya, sekarang bisa kita dengar. Tapi Amos sudah ingatkan, yang paling mahal bukan roti keju, roti coklat. Kalau kamu belikan saya roti coklat, senang saya. Saya tukang makan roti. Tapi Tuhan bilang, yang paling mahal nanti bukan roti keju, roti hidup. Makanya sekarang ini kita harus belajar haus roti hidup. Beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Ayo kita nyanyi ya. Katakan, isilah Tuhan, isilah Tuhan, bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti hidup beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Puji Tuhan. Itu yang kita nyanyikan, isilah Tuhan, bejana hidup hingga selamat sempurna, tidak rebah, tidak jatuh karena kelaparan rohani hebat, masih hebat, lebih hebat dari kelaparan jasmani. Ya, banyak orang tidak percaya kalau Tuhan bilang hari-hari ini, ayo kamu mau bahagia, nak? Mau? Berbahagialah orang apa? Yang lapar, yang haus akan kebenaran, ia akan dipuaskan. Matius 5 ayat yang ke-6.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus kepada kebenaran bahagia. Sekarang ini kamu akan dipuaskan, kata Tuhan. Terus? Karena mereka akan dipuaskan. Nah, orang yang hari-hari ini lapar dan haus kepada firman Tuhan, kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Engkau akan dipuaskan, kau bahagia. Tapi why orang hari-hari ini meremehkan firman, menyia-nyiakan waktu mendengar firman. Ingat, nanti kelaparan hebat, bukan hanya secupak gandum sedinar, tapi tidak kau temukan lagi firman Allah. Itu kelaparan sangat hebat, rebah. Zaman Yusuf menguraikan mimpi Firaun. Firaun bermimpi. Dia melihat 7 ekor lembu tambun keluar dari sungai. Nanti ada 7 ekor yang kurus makan yang tambun, yang gemuk. Nah, ada orang bisa uraikan mengenai bulir gandum. Yusuf dia menguraikan. Dia minta Firaun supaya kita di musim masih sangat banyak gandum, walaupun kita tidak butuh sebegitu banyak, ambil, kumpul masuk di gudang, persediaan untuk nanti kelaparan. Karena Yusuf menguraikan mimpi Firaun, ada 7 tahun kelaparan, ada 7 tahun kelimpahan. Di masa 7 tahun kelimpahan kita kumpulkan untuk persediaan 7 tahun masa kelaparan. Yusuf diberi hikmat. Lah sekarang ini saya belum butuh ini firman. Simpan, taruh di hatimu, simpan. Buat catatan. Sewaktu-waktu catatanmu baca, ya. Kejadian 41 ayat 2 dan 3. Kitab Kejadian 41 ayat 2 dan ayat 3. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Ya. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ya. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya. Ya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Terus Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. ya, Lalu terjagalah Firaun. terjaga Firaun gelisah hatinya. Apa arti mimpi ini? Ya. Lalu sekarang kita baca ayat 5 sampai ayat 7. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Ya. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Ya. Lalu terjagalah Firaun. Ya. Agaknya ia bermimpi. Ia bermimpi tapi gelisah. Apa arti mimpi ini? Dia gelisah. Cari semua orang-orang pintar. Enggak ada orang bisa nguraikan mimpinya. Tiba-tiba juru minumnya, ini hari aku salah. Aku mau minta ampun. Aku menyatakan aku salah. Aku lupa. Waktu saya di penjara, ada seorang Ibrani masih muda. Saya mimpi waktu itu, dan mimpi saya diuraikan, dan apa yang dia uraikan tepat. Sekarang aku jadi juru minuman raja, tapi aku sekarang lupa. Aku minta maaf, saya lupa orang ini.
sekarang dipanggil Yusuf keluar dari penjara. Itu bagi masa Yusuf cukup prosesnya Yusuf. Dia keluar dari penjara. Kalau orang belum waktunya, ya belum waktunya muncul. Biar mau berusaha muncul, tidak muncul. Ya, kalau belum waktunya Tuhan. Sekarang Yusuf waktunya. Selesai prosesnya 2 tahun di penjara karena difitnah istri Potifar. Walaupun Yusuf ini seorang benar-benar takut Tuhan. Seorang yang benar-benar tidak ada salah. Dia masuk penjara, difitnah istri Potifar. Waktu dia uraikan mimpi daripada juru minuman raja, dia bilang, ingat aku ya. Kalau nanti kamu kembali kepada kedudukanmu semula, jangan lupa saya ya. Dia ingin manusia tolong. Dia ingin manusia mengangkat dia. Dia ingin manusia mempromosikan dia. Tapi kalau bukan Allah yang mempromosikan, manusia akan lupa. Tidak akan jadi seperti itu. Waktunya belum tiba bagi Yusuf. Ternyata Yusuf menguraikan mimpi daripada Firaun ini. Kita baca Kejadian 41 ayat 34 dan 35. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, Ya, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. ya, Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. walaupun waktu itu belum dibutuhkan, belum kelaparan, tapi mereka timbun. Untuk apa? Persediaan di masa kelaparan. Seperti mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf. Lembu yang kurus menelan yang tambun. Dengan hikmat Allah ini, Yusuf menceritakan dan Firaun memerintahkan seperti itu. Jadi mereka kumpulkan gandum, nabung. Sekarang ini kita kumpulkan gandum firman, kumpulkan firman Allah, masukkan, nabung. Lanjut dibaca. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, Ya, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. ya itu. Jadi ada persediaan. Nah ini sekarang kita tadi berbicara kelaparan apa? Kelaparan rohani, lebih hebat, dahsyat, lebih mahal firman Tuhan. Firman Tuhan mahal, jarang. Itu zamannya Samuel, Imam Eli yang sudah tua, nggak punya visi lagi. Jarang sudah Tuhan menyatakan. Ada orang tua, hamba Tuhan tua sampai hari ini luar biasa. Menyampaikan firman masih seger, banyak rahasia dinyatakan. Tapi Imam Eli ini gak punya pembukaan firman. Samuel ada di saat itu sebagai apa? Sebagai kacung yang masih muda. Allah berurusan Samuel. Allah sendiri berbicara melalui tutupan demiang. Dan Samuel dengar. Samuel dikatakan tidak melepaskan firman itu gugur. Disimpan semua, disimpan. Tidak dibiarkan satu kata firman itu gugur. Hidup kita adalah firman Allah. Firman Allah itu menentukan hidup manusia, bukan harta yang banyak.
Bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan kepandaian, bukan ilmu kita, tetapi kita ditentukan oleh firman Allah. Orang kaya yang punya kekayaan banyak, dia membangun lumbung-lumbung yang besar. Dia katakan, bersenang-senanglah hai jiwaku, padamu banyak harta berlimpah-limpah. Tapi firman Tuhan datang, hari ini kamu mati. Untuk siapa kekayaan itu? Dia menimbung-nimbung kekayaan. Kekayaan jasmani, gudangnya diperbesar, hartanya masukkan di bank ini, di bank itu, deposit sini, deposit sana, tidak salah. Tapi seberapa banyak deposito saudara, seberapa banyak kekayaan saudara, seberapa banyak rumah saudara, seberapa banyak mobil-mobil mewah saudara, itu semuanya tidak akan ada yang saudara bawa. Kalau orang mati dikuburkan, nggak bawa mobilnya, nggak akan turun satu lembar deposit 1 M ya, taruh di peti mati. Ada, tidak ada. Firman Allah menentukan hidup manusia. Tepung segenggam dari janda Sarfat akan habis dimakan dia dan anaknya. Tapi Alkitab berkata, ketika Elia berkata, kamu kasih makan dulu saya. Demikian firman Allah, tepung segenggam dan minyak sedikit dalam beliau tidak akan habis sampai musim menabur dan menuai. Demikianlah. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 17 dikatakan demikianlah. Tepung segenggam tidak habis. Hidup kita ditentukan firman, hidup kita oleh firman itu. Firman itu adalah Allah, Allah itu menentukan kita. Simpan seperti zaman Yusuf. Wah, hari ini saya belum butuh itu. Simpan itu. Tabung. Ya. Di zaman Musa, Musa bilang sama bangsa Israel, perintah Tuhan, kamu mengumpulkan dari hari pertama sampai hari kelima, itu manna, roti turun dari langit 1 gomer. Tapi hari ke-6 kumpulkan 2 kali lipat, 2 gomer. Untuk hari ke-7, hari ke-7 tidak ada lagi manna turun dari langit. Manna itu berbicara firman Allah. Itu berbicara roti kehidupan. Tidak akan ada lagi pada hari ke-7. Itu hari perhentian besar. Hari Sabat. Oh, mereka mengumpulkan 2 gomer di hari ke-6. Hari ke-7 betul-betul tidak ada lagi roti dari langit. Ada yang tidak dengar-dengaran. Sama seperti sekarang ada banyak orang Israel rohani, yang saya katakan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Itu kitab Keluaran buat bangsa Israel waktu itu, kepala batu. Tidak mau mengumpulkan 2 gomer pada hari ke-6. Bukan untuk kita. Saya katakan saudara, untuk kita Israel rohani ini, kita ada di masa hari ke-6, dekat datangnya Tuhan. Dekat apa yang dinubuatkan oleh Wahyu 6 ini. Terjadi bencana kelaparan mahal. Damai sejahtera sudah tidak ada. Orang saling musuh, perang melahirkan kelaparan, resesi ekonomi yang sangat hebat. Lebih daripada resesi ekonomi itu, tidak ada makanan firman Allah itu lebih mahal. Amos tadi sudah mengatakan tidak ada makanan itu. Jadi kuda hitam di dalam Wahyu 6 berbicara tentang kelaparan.
Bahagialah orang yang lapar dan haus kepada kebenaran. Kita ada di hari ke-6, dekat Yesus datang. Kalau saudara tidak percaya Tuhan Yesus akan datang, saya percaya. Kapan dia datang? Saya tidak tahu. Tapi saya percaya dia pasti datang. Dia tidak tunda. Dia on time. Kita harus jadi 5 darah atau 5 gadis yang bijak. Sediakan minyak. Itu artinya persediaan minyak itu kesetiaan dan berjaga. Jangan tidur saja seperti 5 gadis yang bodoh. Sudah, tidak usah capek-capek mau menyediakan minyak, lelah-lelah, tidak usahlah. Akhirnya waktu mempelai itu datang tengah malam, semua orang tidur, bangun semuanya. Mempelai laki-laki datang, bangun. Bingung yang 5 gadis bodoh ini, tidak punya minyak. Ya, gandum dan jelai itu sangat mahal. Itu bicara firman Allah. Oh, luar biasa. Jadi pada zaman Musa, kalau kita baca kitab Keluaran 16 itu betul. Ya. Mereka keluar mau pungut hari ke-7. Mereka mau keluar pungut hari ke-7. Hari ke-6 ada yang bilang sudah tetap 1 gomer. Ya sudah, tidak taat. Besok mau makan, tidak ada lagi. Enggak ada mana dari surga, dari langit, tidak ada. Jangan tidak percaya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah dusta. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Ya, nanti kita akan lanjut. Ada seruan, jangan merusakkan minyak dan anggur. Ya, dibaca sedikit ya. Wahyu 6 ayat 6 bagian B. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Ya, di tengah-tengah secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ada pula seruan, jangan merusakkan minyak anggur. Minyak berbicara Roh Kudus. Anggur berbicara sukacita, kegirangan. Dari satu keubahan hidup. Ya, nanti kita akan dengarkan pada kesempatan pendalaman Alkitab yang akan datang. Jangan merusakkan minyak anggur. Tapi hari ini, kalau engkau mendengarkan firman Allah, simpan baik-baik. Gunakan waktumu. Ya, setiap hari baca. Kalau kita makan jasmani sekarang ini 3 kali sehari ya. Berapa kali? Pagi sarapan, ya nokel. Pagi sarapan, siang makan lagi toh. Terus sore, malam makan lagi 3 kali. Saya nawari saudara, kita baca setiap hari 1 pasal. Kalau saudara makan sarapan pagi berapa lama? Sarapan pagi, sarapan makan. Atau makan siang, berapa lama makannya? 10 menit. Masa? Enggak nanti makanannya nyangkut di sini. Ya, paling kurang setengah jam duduk di meja makan. Apalagi kalau dengan keluarga, ngobrol, makan. Kurang lebih lah 20 menit, setengah jam. Coba ngumpul keluarga. Baca
satu pasal. Pagi hari, malam satu pasal. Paling banyak 20 menit. Ini roti hidup. Roti hidupan, beriku makan sepuasnya. Saudara percaya apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin? Percaya? Coba yang di sini, percaya apa yang dikatakan Tuhan ya dan amin? Ya, angkat tangan aja kalau percaya. Ya, puji Tuhan. Lakukan itu. Ya, Tuhan memberkati kita. Ya. Jadi di tengah-tengah dikatakan secupak gandum sedinar. Ada tambahannya itu. Jangan merusakkan minyak dan anggur. Tuhan memberkati. Nanti kita akan dengar, jangan merusakkan minyak dan anggur. Ya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Sehingga apa yang kita dengar, kita mau melakukannya. Akan terjadi nanti masa kelaparan. Bukan makan jasmani. Makan jasmani mahal, tapi makan rohani jauh lebih mahal. Isilah Tuhan bejana hidupku. Haleluya. Bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan bejana hidupku, dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat
dan menghimbau orang-orang muda, jangan hanya menuntut ilmu. Ilmu itu mengisi otak. Otak manusia sebesar kepalan tinju, dibuat dari tanah. Ilmu yang kau isi di otak, ketika engkau diizinkan meninggalkan dunia fana, otak manusia akan jadi tanah. Itu ilmu. Saya tidak mengatakan tidak perlu menuntut ilmu. Saya selalu ingatkan kepada keluarga, kepada cucu-cucu saya yang menuntut ilmu sampai di luar negeri. Yang opa khawatirkan bukan ilmu kau tidak peroleh. Yang opa khawatirkan firman Allah kamu tidak peroleh. Atau ada firman Allah tapi hati-hati, jangan sampai pengajaran yang salah. Oleh karena itu saya menghimpun mereka dengan menggunakan sarana yang ada sekarang. Lewat Zoom kami boleh kumpul bersama. 1 minggu 2 kali kami baca Alkitab. Opa ini bicara. Hati-hati ya orang muda. Menuntut ilmu tidak salah. Mencari kedudukan, nafkah hidup yang lebih baik tidak salah. Tapi jangan lupa, satu hari kelak Amos mengatakan orang muda rebah karena tidak ada firman lagi. Sekarang ini saya tidak merem saudara-saudara, kau muda jemaat, tuntutlah ilmu. Tapi ingat, ilmu cuma sampai di kubur. Tapi bencana hidup yang kita isi dengan Alkitab ini, firman Allah, isinya itu nanti akan dibawa sampai kepada kekekalan ke surga. Dalam Injil Lukas pasal 16, Abraham yang sedang memangku Lazarus, dia berkata kepada orang kaya yang ada di neraka. Saya tidak katakan setiap orang kaya pasti masuk neraka, tidak. Ini kebetulan orang kaya yang masuk di neraka. Yang minta supaya Abraham pergi, ada 5 saudaranya, supaya dia jangan masuk seperti saya. Ya tolong beritahu tentang firman Tuhan. Apa kata Abraham? Pada mereka ada kitab Musa. Pada mereka ada kitab Musa. Suruh mereka dengarkan, suruh mereka baca kitab Musa, hukum Taurat. Lebih lengkap sekarang kitab-kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Isilah dalam hidupmu. Itu yang membuat kamu ngerti untuk tidak mengalami seperti orang kaya masuk dalam perapi yang menyala, yang sangat panas, menderita di neraka. Firman itu jalan kehidupan, menuntun jalanku sehingga aku tidak sesat. Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Biar dia isikan hidup ini, Tuhan. Orang-orang muda, silakan angkat tanganmu, katakan sama Tuhan, isilah Tuhan bencana hidupku.
Isilah Tuhan bejana hidupku. Amin. Lepaskan dahaga jiwaku, roti hidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan. Semua orang tua juga, ayo kita isilah Tuhan. Orang tua juga. Orang tua harus ingat anak-anakmu di mana, di mana mereka ada. Jangan hanya engkau yang kenyang. Dahaga jiwaku. Oh Rabayalaba Shankaraba Sang. Oh Rabayalaba Shankaraba Sang. Oh Rabayalaba Shankaraba Sang. Oh Rabayalaba Shankaraba Sang. Isilah hingga selamat sempurna. Haleluya, haleluya. Isilah Tuhan. Ambil itu firman Allah, pungut mana dua gomer di hari-hari ini, hari-hari terakhir ini. Jiwaku roti hidupan beriku makan sepuasnya. Isilah Tuhan, isilah hingga selamat sempurna. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami mengisi hidup kami dengan firman kehidupan. Hari-hari ini limpah firman, perkataan Allah yang benar. Tapi saya ingatkan juga saudara, bahwa juga penyesatan ada. Di tengah-tengah kebenaran ada mau menyusup penyesatan. Kita tolak penyesatan. Kita belajar untuk dipimpin firman Allah dan Roh Kudus. Baca Alkitab. Sekali lagi kepada anak-anak muda, saya tidak melarang kamu untuk menuntut ilmu di mana saja, tapi jangan lupa ilmu itu hanya isi otak yang hanya besarnya seperti ini. Tapi kalau ini yang kamu isikan dalam hidupmu, Alkitab berkata, berbahagia kamu, karena dia akan membawa kamu sampai ke surga, sampai masuk Yerusalem baru, sampai menjadi mempelai wanita Yesus. Jangan disesatkan. Oh, mujizat, mujizat. Orang ini hebat. Kita harus hati-hati, sebab nanti antikris akan membuat mujizat
mukjizat hebat. Kita harus mencintai kebenaran. Kita harus menerima kebenaran, mengasihi kebenaran, dan lakukan kebenaran itu. Engkau akan selamat hidup. Terima kasih Tuhan. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali pada kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan, jadilah saksinya, muliakan Dia sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima berkat. Mari kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita kali ini, dan kita akan bertemu kembali di ibadah selanjutnya sesuai dengan jadwal. Tuhan Yesus memberkati kita.